معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Berbahagialah khususnya bagi orang yang ingin meningkatkan nilai ketakwaannya, bahwa pada bulan ini ada satu momentum yang telah direkam oleh sejumlah hadis sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sangat monumental adalah peristiwa malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an, di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki disebutkan bahwa dalam bulan Sya'ban terdapat suatu malam yang agung, penuh keberkahan, malam yang mulia. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan anugerahnya kepada seluruh makhluk melalui ampunan dan rahmatnya yang luar biasa. Pada malam itu Allah mengampuni orang-orang yang memohon ampunan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbelas kasih, mengabulkan doa orang-orang yang meminta, menghilangkan kesusahan orang-orang yang susah. Pada malam itu Allah memerdekakan sekelompok orang dari neraka, dan pada malam itu juga Allah memutuskan takaran rezeki dan perbuatan hambanya. Di antara sejumlah hadis yang telah merekam kemuliaan malam nisfu Sya'ban disebutkan bahwa Allah memperlihatkan rahmatnya, kemudian mengampuni orang-orang mukmin dan menangguhkan kepada orang-orang kafir, serta meninggalkan para pendendam dengan dendamnya sampai ia mau meninggalkan dendamnya. Demikian pula dijelaskan bahwa ketika malam nisfu Sya'ban, nada munadin, seorang juru pemberi berita berkumandang, hal min mustaghfir, adakah orang yang memohon ampunan? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta? Fa'utih, maka aku akan memberinya. Dan seterusnya, kecuali di sini tidak akan mendapatkan rahmat Allah seorang pezina dan orang yang musyrik. Tanda bahwa sesuatu adalah mulia ketika memiliki nama yang beragam. Demikian pula dengan
malam nisfu Sya'ban. Setidaknya ada 22 nama. Di antaranya adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah, atau dalam makna yang lain, malam yang di dalamnya terkandung keberkahan. Karena pada malam itu para malaikat begitu sangat dekat dengan anak Adam. Lailatul Qismah, malam pembagian. Nisfu Sya'ban disebut dengan nama tersebut. Pada malam itu pembagian rezeki, di mana Allah SWT membagi segala sesuatu yang sudah dipastikan kepada manusia. Dalam riwayat Atha bin Yasar dituturkan bahwa ketika datang malam Sya'ban, maka bagi malaikat maut akan dituliskan nama-nama setiap orang yang akan mati dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban lagi. Sesungguhnya seseorang itu berbuat zalim, berbuat lacur, menikahi perempuan dan menanam pepohonan, padahal namanya telah digantikan dari deretan orang hidup menjadi tertulis jajaran orang-orang yang mati. Dan tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar selain malam di Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, ketika datang malam di Sya'ban, malaikat maut diberi sebuah lembaran. Kemudian dikatakan kepadanya, cabutlah nyawa orang-orang yang tercantum dalam lembaran ini. Sesungguhnya seorang hamba menanam tanaman, menikah, dan membangun bangunan padahal namanya telah ditulis dalam deretan orang yang akan meninggal. Lalu malaikat maut tidak akan menunggu apapun kecuali dia diperintahkan, kemudian dia mencabut nyawanya. Riwayat yang lain menguatkan bahwa ajal hamba itu ditentukan dari Sya'ban sampai bulan Sya'ban selanjutnya, sehingga seorang laki-laki menikah dan dilahirkan untuk anaknya padahal namanya telah keluar termasuk golongan orang-orang yang meninggal. Kemudian dalam sabda yang lain ditegaskan, sesungguhnya dalam malam nisfu Sya'ban Allah memutuskan seluruh keputusannya dan menyerahkannya kepada masing-masing petugas pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain ini disebutkan bahwa penyerahan itu pada malam ke-27 bulan Ramadan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa malam 27 Ramadan ketika terjadi peristiwa tersebut adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban disebut juga Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Lailatul Ijabah, malam pengambulan doa. Ada 5 malam di mana doa di dalamnya tidak akan ditolak, yaitu malam Jumat, awal malam dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nisfu Sya'ban juga disebut Lailatul Hayat dan Lailatul Aidil Malaikat, malam kehidupan dan malam hari rayanya malaikat. Lailatul Syafa'ah disebut juga dengan malam syafaat. Kemudian disebut dengan Lailatul Bara'ah, Dainatus Shaq, malam pembebasan dan malam sertifikasi. Sebagian ulama ditanya mengapa malam ini dinamakan dengan malam pembebasan. Mereka menjawab, ketika seorang pegawai menarik pajak dan sedekah, kemudian ia telah menunaikan segala hak-hak yang dimiliki oleh Baitul Mal, maka ia akan diberi sebuah tulisan dan dinyatakan bebas, karena ia akan terbebas dari semua tanggung jawab yang menjadi bebannya. Begitu juga dengan malam pembebasan,
setiap orang akan diberikan sebuah kebebasan dan akan diucapkan kepadanya, engkau sudah menunaikan segala hak dan engkau sudah melaksanakan semua syarat-syarat peribadatan, maka sekarang ambillah kebebasanmu dari neraka. Kemudian diucapkan kepada salah seorang, engkau telah memperingankan hakku dan engkau telah menjalankan syarat-syarat peribadatan, maka ambillah kebebasanmu dari Zat yang Maha Perkasa. Kemudian disebut juga dengan Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Ma'asyiral muslimin, Sayyid Muhammad Al-Maliki memberikan suatu tips menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ulama Syam berbeda pendapat atas dua qaul. Yang pertama, disunnahkan menghidupkan malam ini dengan berkelompok di masjid. Dahulu Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan beberapa tokoh ulama lain, pada waktu malam nisfu Sya'ban mereka memakai pakaian terbaik, memakai bukhur dan memakai celak, lalu melakukan ibadah di masjid pada malam itu juga. Hal seperti ini disetujui oleh Ishaq bin Rahuyah. Beliau memberikan komentar tentang pelaksanaan tersebut. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berkelompok tidaklah termasuk bid'ah. Keterangan ini disebutkan oleh Imam Harb Al-Karmani dalam kitab Masailnya dari Ishaq bin Rahuyah. Dan pendapat yang kedua, makruh hukumnya berkumpul bersama-sama di masjid pada malam nisfu Sya'ban untuk melakukan salat, bercerita dan berdoa, dan tidak dimakruhkan pada malam itu bagi seseorang yang melakukan salat sendiri-sendiri. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Auza'i, seorang pemuka ahli fikih dan ulama negara Syam. Maka tentunya kita akan mengembalikan pada kearifan lokal dan tradisi yang sesuai. Ma'asyiral muslimin, adakah suatu doa khusus untuk menyambut malam yang mulia ini? Dikisahkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban beliau bersujud. Dari rangkaian salatnya, sujud yang begitu lama, sehingga Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemas, khawatir karena sujud Nabi yang begitu lama, menduga bahwa beliau telah tiada. Beliau pun menggerak-gerakkan kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baginda Nabi pun menggerakkan kakinya, dan beliau Ummul Mukminin mendengar dalam sujudnya baginda Nabi berdoa, a'udzu bi'afwika min 'iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Keesokan harinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah membacakan doa itu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda kepada Ummul Mukminin, wahai Aisyah, engkau telah mempelajari doa itu? Aku pun menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, pelajarilah doa itu, kemudian ajarkanlah, karena sesungguhnya malaikat Jibril telah mengajariku dan memerintahkanku untuk mengulang-ulanginya ketika sedang sujud. Dalam hadis yang lain, Ummul Mukminin mendengar Nabi berdoa dalam sujudnya, sajada laka khiyali wa sawadi
وآمن بك فؤادي فهذه يدي فلا جنيت بها على نفسي يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. Kemudian baginda Nabi mengangkat kepalanya yang mulia sesaat dan kembali sujud seraya berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu bika minka anta kama athnaita ala nafsik. Kemudian Nabi bersabda, aku berdoa sebagaimana doa Nabi Daud, ighfir wajhi fit turab li sayyidi wa huqqali an yasjud. Setelah selesai dari sujud yang kedua, beliau kemudian mengangkat kepala dan berdoa, Allahumma rzuqni qalban taqiyan minasyirki naqiyan la hafiyan wa la syakiya. Setelah usai semuanya, beliau pun kemudian bersama keluarganya. Maka kesempatan terbaik malam nisfu Sya'ban adalah bersama keluarga, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada malam yang berkah, malam nisfu Sya'ban, seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahi sebagai orang-orang yang tidak merugi, tercatat sebagai orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر